Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Kelvin yang lagi di rumahnya, dia dikagetkan dengan datangnya si Alia si Ledatel. Lalu pas si Alia si Atel duduk, si Kelvin juga menunjuk ke pipinya si Alia si Atel yang kena tampar oleh Mbak Alia. Si Kelvin juga menanya kepada si Alia si Ledatel. Lalu di sini si Alia si Atel juga menceritakan semuanya bahwa dia ditampar oleh Mbak Alia, dan si Alia si Atel juga menyuruh kepada si Kelvin si Mbak Alia harus dimasukkan ke buku musuh dia, kata Mbak Alia kepada si Kelvin. Lalu di sisi lain terlihat Pasha sama Lula sampai ke rumahnya Pasha. Lula juga yang keluar dari rumahnya Parman, dia langsung dibawa ke rumahnya Pasha. Pas sampai ke rumahnya Pasha, Lula juga langsung dilamar oleh Pasha. Di sini Pasha juga ngomong kepada Lula, "Kamu mau nggak kalau menikah sama saya besok?" kata Pasha kepada Lula. Lula juga di sini sangat senang dan dia juga menerima lamaran Pasha dan dia juga mau diajak nikah sama Pasha besok pagi. Pas dia lagi ngobrol, datanglah Lucky sama Dewi, dan Lucky juga ngomong kepada Pasha dan Dewi juga sama ngomong kepada Pasha, "Awas kamu jangan sampai ngundang kepada saya," kata Lucky dan Dewi. Lalu di sisi lain di rumahnya Dewa Buana, Nana yang dia mau pinjam listrik, dia masuk ke kamarnya Bu Para. Dia juga ngomong kepada Bu Para dan Bu Para juga lagi mandi. Di sini Nana juga langsung ngomong kepada Bu Para dan Bu Para juga dia mengasihkan lipstik itu kepada Nana. Nana juga masuk ke kamarnya Bu Para. Pas dia mau mengambil lipstik di tasnya Bu Para, tiba-tiba ada yang jatuh, yaitu kertas. Lalu Nana juga membaca kertas itu, ternyata kertas itu adalah kertas warisan yang disimpan oleh Bu Para dari Pak Fajar untuk Nana dan Junior. Lalu singkat cerita, Bu Para juga keluar dari kamar mandi, dia juga sangat kaget bahwa kertas warisan itu sudah ada di tangannya Nana. Lalu Nana juga menanyakan kepada Bu Para, "Mama dapat dari mana surat ini?" kata Nana kepada Bu Para. Singkat cerita di sini Bu Para juga mau mengambil surat warisan itu, tapi Nana tidak mengasihkan dan dia juga ngomong, "Saya akan dikasihkan lagi surat ini kepada Pak Fajar," sambil dia meninggalkan Bu Para. Lalu Bu Para juga dia sangat marah kepada Nana dan dia juga ngomong dalam hatinya, "Nggak mungkin saya mengejar Nana dengan pakaian kayak gini," kata Bu Para. Singkat cerita, Nana juga langsung berangkat ke kantor Cahaya Nana dan diantarkan Dewa. Dewa juga sudah mengantarkan Nana, dia juga pergi dari kantor Cahaya Nana. Singkat cerita datanglah Bajian. Lalu Nana juga ngomong kepada Bajian, "Pak Fajar sudah datang belum?" kata Nana kepada Bajian. Lalu Bajian juga menceritakan kepada Nana bahwa Pak Fajar dia pergi ke makam anaknya yaitu Nanda. Di sini Nana juga minta alamat di mana makam anaknya Pak Fajar dan dikasihlah oleh Bajian. Nana juga berangkat untuk menyusul Pak Fajar. Lalu di sisi lain di makamnya Nanda di sini Mbak Lia juga lagi jarak ke makam anaknya. Singkat cerita Mbak Lia juga sudah jarak, dia juga langsung pergi dari makam anaknya dan dia tidak sadar bahwa dompetnya ketinggalan di makamnya anaknya yaitu Nanda. Di sisi lain di sini Mbak Lia sudah pergi dari makam anaknya, datanglah Pak Fajar sampai ke makam anaknya. Pas sampai ke makam anaknya, dia juga sangat kaget karena Pak Fajar melihat sudah ada yang menaburkan bunga di makam anaknya. Lalu dia ini jangan-jangan istri saya, kata batinnya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia mengejar Mbak Lia yang sudah pergi dari tempat itu, dan di sini Mbak Lia juga sudah tidak kejar sama Pak Fajar. Pak Fajar juga kembali lagi ke makam anaknya. Pas sampai ke makam anaknya, dia juga sangat kaget ada dompet di makam anaknya. Lalu Pak Fajar juga dia mengambil dompet itu dan pas dibuka ternyata ialah itu istrinya yang sudah dari makam anaknya. Di sini Pak Fajar juga dia membawa dompetnya Mbak Lia dan di sini terlihat Nana juga sampai ke makam
di mana Pak Fajar yang lagi jarak di tempat makam anaknya. Nana juga langsung ngomong kepada Pak Fajar masalah surat warisan itu. Nana juga mengasihkan surat itu kepada Pak Fajar. Lalu Nana sama Pak Fajar dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan mereka. Tiada lain itu adalah Mbak Lia yang dia mau ke makam anaknya, mau mengambil dompet yang ketinggalan di makam anaknya. Di sini Mbak Lia juga sangat kaget dan terkejut melihat Nana sama Dewa di dekat makam anaknya. Mbak Lia juga pergi dari makam itu. Lalu di sisi lain terlihat Nana juga mengasihkan surat wasiat itu kepada Pak Fajar. Lalu di sisi lain Dewa sampai ke kantornya. Pas dia lagi duduk, dia pas mau mengambil HP, dia menemukan dotnya Junior ketinggalan. Lalu Dewa juga mengambil HP dan dia juga langsung menelepon Bajian yang ada di kantor Cahaya Nanda. Di sini Bajian juga mengatakan kepada Dewa bahwa Bu Nana tidak ada di kantor Cahaya Nanda. Dia menyusul Pak Fajar ke makam anaknya Pak Fajar. Lalu di sini Bajian juga mengasih alamat di mana makam anaknya Pak Fajar. Lalu terlihat Nana yang sudah mengasihkan surat wasiat itu kepada Pak Fajar, dia tiba-tiba mau jatuh. Untung dengan sigap Pak Fajar juga menangkapnya Nana. Di sini terjadilah Nana juga Pak pelong-pelong sama Pak Fajar. Lalu di sisi lain Dewa dia yang sampai ke makam anaknya Pak Fajar, dia sangat kaget dan sangat terkejut dan dia juga geram kepada Pak Fajar yang lagi memegangi Nana. Lalu Dewa juga langsung menghampiri Nana yang lagi dipegang oleh Pak Fajar dan Pak Fajar juga kena tonjok sama Dewa. Dewa juga dia ngomongnya sudah ngelantur kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga tidak terima dia dijelek-jelekan di depan makam anaknya. Pak Fajar juga langsung menghajar perutnya Dewa dan dilihat Pak Fajar juga sangat geram kepada Dewa. Untung di sini Nana juga dia langsung dia memisah mereka yang lagi cekcok. Terlihat di sini Nana juga dia terus terang kepada Dewa dan mengasihkan surat wasiat itu kepada Dewa. Dewa juga membaca surat itu. Lalu Nana juga dia sudah mengasihkan surat itu dan Dewa juga sudah membacanya. Surat wasiat itu disobekin oleh Dewa di depannya Pak Fajar. Lalu Nana juga dibawa pergi dari makam anaknya Pak Fajar. Terlihat Dewa sama Nana sudah pergi dari makam anaknya Pak Fajar. Dewa juga sudah di mobil di sini saat lagi masih marah kepada Nana. Dia juga membawa mobilnya ngebut dan Nana juga dia memarahin Dewa. Kamu harus ingat mas, kita ini membawa Junior. Lalu Dewa juga langsung berhenti dia di tengah jalan. Lalu Dewa juga dia pergi ke sebuah taman dan di sini diikuti oleh Nana. Terjadilah di sini dia pada berjanji dia tidak akan cemburu lagi kepada siapapun. Lalu di sisi lain Pak Fajar juga dia yang kesal kepada Dewa yang pulang dari makam. Dia lagi kukurutuk, dia tiba-tiba hampir menabrak sebuah motor di perapatan. Lalu di sini juga Pak Fajar juga langsung berhenti. Terlihat Pak Fajar juga dia tidak langsung berjalan, dia langsung mengambil dompet istrinya yang ketinggalan di makam anaknya. Dia juga membuka dompetnya Mbak Lia. Lalu di sisi lain Mbak Lia juga yang pulang dari makam anaknya sambil dia mewek sedih melihat Pak Fajar tadi berduaan sama Nana. Tiba-tiba di tengah jalan dia diganggu oleh dua preman. Lalu dua preman itu juga dia mau cunihin kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga digodain dan Mbak Lia juga lagi ditarik-tarik oleh preman itu dan Mbak Lia juga tolong-tolongan. Terdengar oleh Pak Fajar yang lagi memandang foto istrinya yang ada di dompetnya juga. Pak Fajar juga dia langsung turun dari mobil dan menolong Mbak Lia yang lagi digangguin oleh dua preman itu. Lalu terjadilah perkelahian antara Pak Fajar melawan preman-preman itu. Singkat cerita preman itu juga bisa dikalahkan oleh Pak Fajar dan preman itu juga dia kabur semua dari hadapannya Pak Fajar. Lalu di sisi lain terlihat Mbak Lia juga dia yang bangun dari jatuhnya, dia kesakitan karena didorong oleh preman tadi. Lalu Pak Fajar juga menghampiri Mbak Lia dan di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Lia, "Mbak nggak apa-apa," kata Pak Fajar kepada Mbak Lia.
Pas Balia dia melihat kepada Pak Fajar, di sini juga terjadilah pelong-pelong Pak Fajar sama Balia. Semua juga pada kaget. Di sini Pak Fajar juga dalam batinnya ngomong, saya ini apa mimpi apa ini kenyata, kata batinnya Pak Fajar. Akhirnya Pak Fajar juga dia ketemu sama mantan istrinya yang selama ini dicari-cari oleh Pak Fajar. Pak Fajar juga sangat senang ketemu sama istrinya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin palelo lobati soledad karena Mimin Buddha. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.